Di setiap hidup pasti ada makna yang terselubung dan tersembunyi. Manusia hidup untuk sebuah tujuan, yaitu kematian. Manusia kesana kemari melakukan kegiatan, bahkan rutinitas setiap hari. Mulai dari bangun pagi hingga tidur malam. Lalu, semua itu dilakukan untuk apa? Pertanyaan seperti ini pasti pernah muncul di benak setiap orang. Coba tanyakan kembali pada diri Anda. Dalam dunia nyata, manusia terkadang memakai topeng masing-masing, dan topeng itu berupa nama kita, status, pencapaian, atau sebuah jabatan. Itu semua terbentuk dari yang namanya lingkungan dan keadaan sekitar, dan tanpa kita sadari bahwa semuanya itu adalah sebuah ilusi dari alat yang ada di tubuh kita, yaitu adalah pikiran kita sendiri. Lantas, siapa sebenarnya dan bagaimana kita bisa menemukan kembali diri kita yang sesungguhnya? Jauh sebelum manusia menaklukkan langit dan membangun kota-kota raksasa, nenek moyang kita duduk di bawah langit malam, menatap bintang-bintang dan bertanya, "Siapa aku? Mengapa aku ada di sini?" Pencarian jati diri bukanlah isu modern. Ia sudah ada sejak peradaban pertama dibentuk. Dalam mitologi Yunani, ada tokoh bernama Oedipus, yang seluruh hidupnya adalah perjalanan mengenal asal-usul dirinya sendiri. Namun ironisnya, semakin dalam ia menggali, semakin ia terjebak dalam takdir yang mengerikan. Tapi inilah perjalanan pertama tentang jati diri. Kadang kita takut pada apa yang kita temukan. Di timur, seperti filosofi Zen dan ajaran Tao, menekankan bahwa pentingnya mengenal diri sendiri sebagai kunci menuju pencerahan. Bahkan tidak heran tokoh hebat seperti Nicolaus Chopper, Johannes Kepler, Galileo, bahkan Steve Jobs. Bagi mereka, menemukan jati diri bukan hanya tentang siapa aku, tapi tentang menyatu dengan semesta. Dan di dunia modern seperti psikologi Carl Jung menjelaskan bahwa setiap manusia ada proses yang disebut individuasi. Sebuah perjalanan untuk menyatukan bayangan ego dan jiwa. Artinya kita tidak hanya menemukan siapa diri kita, tapi juga menerima seluruh sisi diri, bahkan yang paling gelap sekalipun. Tapi bagaimana kalau cermin kita buram? Di zaman ini, jati diri dikaburkan oleh dunia luar. Media sosial memberikan kita ribuan wajah untuk ditiru. Budaya menuntut kita menjadi sukses dengan standar tertentu. Pendidikan bahkan terkadang tak memberi ruang untuk bertanya, hanya untuk menjawab. Akibatnya, banyak dari kita hidup dengan topeng. Kita jadi seperti aktor yang memainkan peran yang bahkan kita sendiri tak paham naskahnya. Banyak dari kita hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa kita harus punya ini, harus jadi itu, harus mencapai ini. Kita mengira bahwa makna hidup ada pada validasi luar, seperti gelar, uang, jabatan, atau followers maupun like. Tapi pernahkah kamu mencapai sesuatu yang kamu kejar mati-matian? Lalu saat sudah di tangan, rasanya seperti hampa. Itu semua hanyalah ilusi. Ilusi bahwa dunia luar memberikan makna pada dunia dalam. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena sejak kecil kita lebih sering diajarkan cara untuk menyenangkan orang lain daripada cara untuk mengenal diri sendiri. Bahkan saat malam tiba dan semua lampu padam, kita kembali bertanya, ini semua untuk siapa dan aku ini siapa sebenarnya? Ada seorang pria yang lahir di keluarga biasa saja, namun seringkali merasa asing. Bahkan di sekolah dianggap aneh. Tapi satu hal yang membuatnya hidup, yaitu menggambar. Ia terus menggambar meskipun diremehkan, sampai suatu hari
yang menciptakan sebuah tikus kecil yang dikenal sekarang adalah Mickey Mouse. Ya, dia adalah Walt Disney. Atau kisah dari Malala Yousafzai, seorang gadis muda dari Pakistan yang hanya ingin satu hal, yaitu belajar. Tapi dunia menolaknya. Bahkan peluru menembus tubuhnya. Tapi dari luka itu, dia bangkit dan menemukan jati dirinya sebagai suara bagi jutaan perempuan. Mereka bukan menemukan jati diri karena dunia mendukung mereka, tapi karena mereka berani jujur pada diri sendiri. Mungkin kita berpikir menemukan jati diri adalah soal menemukan satu jawaban yang pasti. Tapi kenyataannya, jati diri bukanlah benda yang bisa ditemukan di balik tumpukan batu atau dalam satu momen besar. Jati diri lebih mirip seperti melukis. Setiap pilihan, setiap kegagalan, setiap patah hati, dan kemenangan adalah sapuan kuas yang membentuk siapa kita. Lalu bagaimana kita memulainya? Yaitu dengan berani menatap ke cermin. Kita harus berani melihat ke dalam, bahkan jika kita lihat belum sempurna, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami atau self-awareness. Yang kedua, kalian bisa coba dengan tanyakan lebih dalam. Bukan hanya apa yang aku suka, tapi kenapa aku menyukainya. Bukan siapa yang aku kagumi, tapi apa yang membuat aku ingin menjadi seperti dia. Yang ketiga, kalian bisa pisahkan suara dunia dari suara hati. Dunia akan selalu berbicara. Suara dunia itu berupa pikiran. Tapi, jati diri dibentuk dari keberanian untuk mendengarkan suara yang paling pelan, yaitu suara hati kita sendiri, yang berkesadaran murni. Proses bukanlah tujuan. Kita sering menunggu momen, tapi jati diri tidak dibentuk dari satu momen. Ia dibentuk setiap hari. Saat kamu memilih untuk jujur, saat kamu memilih untuk menolak untuk menyerah, saat kamu mengatakan tidak pada hal yang tidak sesuai denganmu, itulah kamu sedang membangun jati dirimu, dan kamu mulai memahami siapa dirimu. Saat semuanya benar-benar dilepas, maka kita akan menemukan sebuah kekosongan itu sendiri. Namun di dalam kekosongan ada sebuah kesadaran yang membantu kita untuk menyadari segalanya. Diri kita yang benar-benar murni bukanlah sebuah pujian, ataupun pencapaian, atau bahkan jabatan. Karena diri kita adalah sebuah kekosongan itu sendiri. Namun saat semua sudah terisi, maka isi itu akan menjadi jati dirimu. Terima kasih.